Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rayano Firdaus dari kelas TI 4303. Jadi, pada penjelasan tugas kali ini, saya akan menjelaskan tugas mengenai mata kuliah pengantar ilmu ekonomi pada topik 12, tugas mini makalah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil judul yaitu neraca perdagangan RI surplus dengan AS, tetapi defisit dengan Australia. Pada penjelasan saya kali ini, saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah latar belakang dan permasalahan. Kemudian bagian kedua ada analisis dan pembahasan. Dan bagian ketiga ada kesimpulan. Untuk yang pertama, latar belakang dan permasalahan. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat mengalami surplus sebesar 1,02 miliar US dollar. Surplus perdagangan Indonesia-Amerika merupakan yang paling besar dibandingkan dengan negara lainnya. Neraca perdagangan non-migas neraca terbesar untuk surplus AS. Neraca perdagangan kita surplus 1.029 juta US dollar, kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 178,4 juta US dollar dengan Australia. Defisit dengan Australia merupakan yang terbesar sebab ekspor Indonesia ke negeri kanguru tersebut sebesar 198,2 juta US dollar. Sedangkan impor mencapai 376,6 juta US dollar. Kemudian Ukraina ini juga defisit terbesar kedua, walaupun nilai ekspor impor ke Ukraina ini tidak begitu besar, namun menyumbang defisit terbesar sebesar 158,1 juta US dollar. Ketiga, Hong Kong, kita juga mengalami defisit sebesar 92,2 juta US dollar, jelas dia. Untuk bagian kedua ada analisis dan pembahasan. Dikarenakan pandemi yang terjadi secara terus-menerus sejak bulan Maret, maka perekonomian di Indonesia sedang tidak baik-baik saja dikarenakan dan belum kembali stabil seperti biasanya. Sama halnya dengan neraca perdagangan negara Indonesia juga sedang mengalami ketidakstabilan, yaitu ada surplus dan defisit. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dari pemerintah dan upaya yang sangat tepat sehingga bisa mengembalikan dan menstabilkan neraca perdagangan yang ada di Indonesia ini. Impor dan ekspor adalah aspek yang sangat penting dalam perdagangan antar negara, yang mana ini dapat melancarkan kebutuhan masing-masing negara satu sama lain. Jika ekspor suatu negara lebih tinggi daripada impor, maka ini menyebabkan surplus pada neraca perdagangan suatu negara. Kemudian sebaliknya, jika impor lebih besar daripada ekspor di suatu negara, maka ini menyebabkan defisit neraca perdagangan pada suatu negara. Oleh karena itu, kita harus bisa menyeimbangkan antara ekspor dengan impor agar neraca perdagangan di Indonesia bisa stabil. Kemudian bagian ketiga ada kesimpulan. Kesimpulan poin pertama. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat mengalami surplus sebesar 1,02 miliar US dollar. Surplus perdagangan Indonesia-Amerika merupakan yang paling besar dibandingkan dengan negara lainnya. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 178,4 juta US dollar dengan Australia. Defisit dengan Australia merupakan yang terbesar sebab ekspor Indonesia ke negeri kanguru tersebut sebesar 198,2 juta US dollar, sedangkan impor mencapai 376,6 juta US dollar. Kesimpulan poin kedua. Jika ekspor suatu negara lebih tinggi daripada impor, maka ini menyebabkan surplus pada neraca perdagangan suatu negara. Kemudian sebaliknya, jika impor lebih besar daripada ekspor di suatu negara, maka ini menyebabkan defisit neraca perdagangan pada suatu negara. Oleh karena itu, kita harus bisa menyeimbangkan antara ekspor dengan impor agar neraca perdagangan di Indonesia bisa stabil. Kemudian untuk poin kesimpulan yang ketiga. Pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang baik dan tepat tentang ekspor dan impor, karena ini sangat berpengaruh terhadap neraca perdagangan Indonesia. Dengan seimbangnya ekspor dan impor, ini dapat menyebabkan kestabilan perekonomian di Indonesia. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.